halaman 18 baris paling bawah, satu baris terakhir, di halaman 18 baris terakhir. Ya, halaman 18 baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ila an qala imma an yasira ila mawdi'in la yalzamuhu hunalika hadhihi al-furud kar'usil jibal wa butunil awdiyati wa nahwiha wa la'alla hadha ahadul wujuh allati da'at al-'ubbad ila tilka al-mawadhi'i al-ba'idati 'anil nas wa imma ayyattaqina wa imma ayatayaqqana wa imma ayatayaqqana bil haqiqati, kurang ya gitu ya, ayatayaqqana, ya kembali gitu. Wa imma ayatayaqqana bil haqiqati أن الضرر الذي يلحقه في مخالطة الناس بسبب هذه الفروض أعظم من تركها، فحينئذ يكون له عذر في تركها. ولقد رأيت أنا بمكة حرسه الله بعض المشايخ المنفردين من أهل العلم وهو لا يحضر المسجد الحرام في الجماعات مع قربه منه وسلامة حاله، فحاورته في ذلك يوما في حال تردد إليه فذكر من عذره ما أشرنا إليه، وهو أن ما يحصل له من الثواب لا يفي بما يلحقه من الآثام والتبعات في الخروج إلى المسجد ولقاء الناس. قلت أنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Melanjutkan daripada pembahasan
Kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Melanjutkan dari yang lalu, berkata Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Imma ayyasira. Jadi kan kemarin itu apa hukum uzlah ya? Kemarin itu apa hukum uzlah? Artinya orang ada dua macam. Ada orang yang dia sendiri ya, orang lain nggak butuh sama dia. Ada orang butuh sama dia ilmunya ya, perlu dia menyebarkan ilmu. Maka katanya di sini yang hari ini adalah imma ayyasira. Di antara caranya orang uzlah katanya ada tidak tinggal di kota. Kemarin kan orang yang tinggal di kota terbagi dua, orang tersebut terbagi dua. Mau gak mau ketemu sama orang. Ini katanya yang ini kita imma pilihan yang lain lagi kata Ghazali. Ayyasira ila mawdi'in. Orang tersebut berada di suatu tempat, ila mawdi'in. Berada di suatu tempat. La yalzamuhu hunalika. Yang di tempat tersebut la yalzamu tidak lazim baginya di sana hunalika hadil furud, kewajiban-kewajiban ini. Ke suatu tempat, dia pergi ke suatu tempat, kalau dia mau uzlah, pergi khalwat. Cuma kan kalau kita di kota wajib Jumat, nggak mau ya kan, artinya mesti ketemu sama orang. Ini kan cara kedua. Karusil jibal, seperti ujung-ujung puncak-puncak gunung. Insya berarti kan nggak ada nafkah nih, nggak ada keluarga. Dia sendirian berarti kan, nggak ada yang dia tanggung. Wabutunil audiyah atau lembah-lembah wadi, sendirian di sana, ya kan, khalwat katanya. Wanahmiha atau yang serupa dengannya. Pokoknya daerah yang di sana terlepas daripada kewajiban Jumat, tidak wajib lagi sholat Jumat. Wala'ala hadza, jangan-jangan ini kata Ghazali. Jangan-jangan ini adalah ahadul wujuh. Jangan-jangan ini adalah salah satu sebab, salah satu arah sebab yang dipilih allati ta'at al-ubad, yang dipilih oleh ahli-ahli ibadah, orang-orang sufi-sufi, ila tilkal mawadi, yang menjadikan mereka pindah ke daerah-daerah yang terpencil. Banyak kan kalau dengar kisah ada orang ibadah di pojok sono, di gunung sono, di gua mana itu zaman-zaman dulu kan. Nah itu kata jangan-jangan inilah alasan mereka kenapa milih daerah-daerah terpencil seperti itu, supaya dia uzlah itu, supaya nggak wajib lagi Jumat, jadi nggak ketemu orang sama sekali. Anin nas, ila tilka mawadhi al-ba'idah anin nas, sehingga orang tersebut jauh dari orang-orang. Itu pilihan dari Ghazali. Wa imma ada pilihan lagi, tetap di kota. Ini susahnya mesti orang alim yang pilihan ini mesti alimnya orang alim super. Dia katanya wa imma ayyatayaqqana, dia mesti sebenarnya pilihan yang berikutnya adalah tetap tinggal di kota, tapi dia meyakini, dia mesti sampai ilmunya ke ilmu yakin, ayyatayaqqana bil haqiqati, hakikat. Jadi dia benar-benar tahu keyakinan bahwasannya pada hakikatnya anad darar, bahwasannya bahaya, alladzi yalhaquhu, yang bisa menempel padanya, yang bisa dia dapati fi mukhalatatin nas, dengan dia bercampur dengan orang, bertemu dengan orang. Dia mesti punya keyakinan dalam hatinya, ini kalau anak ketemu sama orang, bisa babi hadir furud, dengan anak hari Jumat kan mau ketemu orang, dengan hadir acara-acara tetangga bagaimana kan, karena tinggal di kota. Tapi dia mesti punya keyakinan bahwasanya kalau saya ketemu sama orang di acara-acara kewajiban tersebut, bisa babi hadir furud, bahayanya a'zam min tarkiha, lebih bahaya daripada kita meninggalkan kewajiban itu. Tapi mesti yakin, nggak boleh ikut-ikutan. Jadi mesti dia sendiri yang timbul yakin dalam dirinya. Atas dasar apa? Atas dasar ilmu. Nah, ini mah zaman sekarang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena nggak ada orang sampai ke ilmu itu, ya, hanya orang-orang khusus. Ini Imam Ghazali kan pisahin orang-orang zaman itu. Katanya, jadi dia bisa sampai keyakinan, ini kalau anak hadir Jumat lebih bahaya daripada anak ninggalin Jumat, gitu kan, susah banget tuh ilmunya seperti itu. Bagaimana kau bisa timbul yakin kayak gitu? Nggak boleh, kita yang zaman sekarang nggak dianjurkan ini, tidak dianjurkan, wajib, ya kan, nggak boleh kita tidak Jumat. Allah meminta tarkiha. Fahina izin, kalau sudah sampai ilmunya ke level itu, fahina izin, maka ketika itu yakunu lahu udrun,
maka keyakinan dia atas bahaya itu menjadikan itu uzur. Kalau dia sudah sampai keyakinan level itu, maka kan dia sangka berbahaya kan, maka keyakinan dia atas bahaya itu menjadikan itu adalah uzur untuk fi tarkiha, untuk dia tidak mau hadiri kewajiban itu. Gitu. Tapi mesti dasar ilmu, bukan dasar ikut-ikutan. Nggak boleh, jadi sekarang ini nggak boleh. Nah, kata Imam Ghazali, walaqad ra'aitu ana kata Imam Ghazali pernah melihat, kata Imam Ghazali di Mekah ini. Kata Imam Ghazali, saya pribadi, walaqad ra'aitu saya pribadi kata Imam Ghazali pernah melihat di Mekah harasa Allah, semoga Allah menjaganya, menjaga kota Mekah, ya. Ba'dal masyayikh, saya pernah melihat sebagian guru-guru besar, masyayikh, gurunya Imam Ghazali lah berarti, ya kan? Ba'dal masyayikh, guru-guru besar, al-munfaridin, yang mereka menyendiri di rumah Jokowi. Wah itu mah kalau kita lihat tuh wajahnya silau, ya kan? Tutup, kalau jalan itu udah tutup pakai putra, tutup. Nggak ada itu detiknya kosong, semuanya zikir. Kalau jadi guru-guru besar yang di rumah aja. Jadi kalau paling nanti dibuka pintu baru kan muridnya rame, kan tutup lagi gitu. Jadi orang udah berebut. Jadi katanya aku pernah melihat di Mekah sebagian guru-guru al-munfaridin yang khusus mereka menyendiri min ahli ilmi, daripada ulama besar, ya ulama besar. Tapi kata Ghazali, wa huwa la yahdurul Masjidil Haram, tapi mereka tidak ke Masjidil Haram, tidak sholat di Masjidil Haram. Waduh. Di Mekah nggak sholat di Masjidil Haram, kita dari sini jauh-jauh berapa juga kita bayar, ya kan? Nggak hadir Masjidil Haram, gimana nih katanya? Bagaimana tuh hati kita? Ini guru tapi guru besar, alim banget, tapi nggak hadir Masjidil Haram. Wa huwa la yahdurul Masjidil Haram fil jamaah, sholat berjamaah tidak, ya. Tidak hadir, karena nggak kelihatan di Masjidil Haram, di rumah aja. Ma'qurbihi, padahal dekat rumahnya dengan Masjidil Haram. Ma'qurbihi minhu, padahal dekat daripada Masjidil Haram. Wa salamati hali, padahal dia sehat, ya, nggak ada apa-apa. Oh nggak hadir jamaat. Fahawartuhu, maka aku berusaha berdialog lah, ya, dialog. Ya, aku berusaha berbicara dengan guru tersebut, Imam Ghazali, ya. Fahawartuhu bidzalik yauman, suatu hari, kata Imam Ghazali, aku berusaha berbicara dengan orang-orang tersebut, katanya Imam Ghazali. Fi hali taraddudi ilaih, ketika aku bolak-balik ke dia, kan memang mungkin murid Imam Ghazali muridnya, gitu kan. Jadi tapi boleh, ya, di antara murid-murid tertentu kan ada yang istimewa, ya, maka dia ada yang boleh berbicara sama guru. Kalau enggak kan sungguh nggak berani, dilihatin aja langsung ciut gitu. Kita kalau guru-guru besar itu dilirik aja, mengkeret. Kalau guru-guru besar itu dia, kalau kita dipandang itu udah nggak bisa, kita kata-kata nggak keluar. Tapi kalau ada di antara guru-guru murid-murid tertentu yang posisinya lumayan, nah, boleh berbicara sama guru itu, artinya dibukain, terbuka itu mulut, ngomongnya lidahnya ada omongnya. Kalau nggak bisa. Kita lihat guru-guru seperti itu di sana. Kita pas kita ngaji kita melihat, kita nanya, pernah nanya, tapi gini, dijawab, ya kan? Ditanya ditanya sama gurunya, Anda jawab, ditanya gitu, Anda mau pulang apa minta izin, nanti gini, Anda jawab, nggak dengar, ditanya apa, Anda jawab lagi, makin kecil suaranya. Apa katanya, ya yang ketiga makin kecil lagi, nggak keluar, memang nggak bisa keluar. Pas tanya apa, yang pertama nggak dengar, yang kedua apa lebih kecil lagi, memang nggak bisa, volumenya udah mentok gitu, nggak bisa keluar. Dan apalagi yang ketiga, makin habis, suara nggak berani. Akhirnya mesti pakai perantara, mesti pakai perantara. Jadi ada anaknya, guru tersebut ada anaknya. Apa katanya? Ya, anak ngomong ke sebelah, anak bisa. Ntar anaknya ngomong gitu. Kalau nggak bisa. Jadi bukan gurunya tahu ini kayak perantara, jadi nggak bisa langsung. Jadi ngomong dulu baru nyampein. Jadi Imam Ghazali nanya, aku berusaha menanyakan tentang hal itu, kan pertanyaan dong, guru besar, alim,
masjid dekat rumahnya kagak sholat jamaah di apaan nih, gitu kan? Apaan nih, Masjidil Haram lagi, ya kan? Maka aku berusaha menanya, yoman fi hali taraddudi ilaihi. Fadzakara min udrihi ma asyarna ilaih. Maka ketika aku tanya, maka disebutlah oleh guru tersebut uzur yang seperti yang kami sebutkan tadi kata Ghazali. Keyakinannya, ya, keyakinannya tersebut sudah sampai ke level itu yang kami sebut tadi, yang kita tidak anjurkan buat orang-orang. Karena Ghazali, uzur yang disebut oleh guru-guru tersebut adalah sesuai dengan yang kita sebut tadi. Wahwa apa tuh katanya? Apa itu uzurnya? Wahwa annama yahsulu lahu minas sawab. Katanya uzur tersebut adalah annama yahsulu lahu, yang dia bisa hasilkan minas sawab dari pahala untuk sholat berjamaah, dihitung-hitung sama dia. Ini pahala sholat berjamaah di Masjid Haram, gini-gini pahalanya besar, dihitung sama dia. Yang bisa dia hasilkan la yafi, nggak sebanding mimma yalhaqu minal atham, nggak sebanding dengan dosa yang bisa dia dapatkan. Kalau dia keluar ketemu sama orang, ngelihat orang, ngobrol sama orang, katanya dosa-dosa yang dia kumpulin itu, kalau dia pikir-pikir, hakikat, tapi ini hakikat ilmu, artinya dengan dasar ilmu, bukan kira-kira, bukan nyangka-nyangka. Dia hitung, kayaknya nggak sebanding nih sama pahala yang bakal dia dapat. Rugi anaknya katanya. Rugi, kalau anak pergi, anak bakal rugi katanya. Gitu. Tapi dengan ilmu yang pasti ya, nggak boleh kita sembarangan. Fil khuruji katanya la yafi bima yalhaquhu minal azam wa tabi'at fil khuruji ilal masjid wa liqa'in nas. Ketika aku keluar ke masjid dan ketemu sama orang, itu dosanya yang aku mungkin dapati bisa lebih banyak daripada pahala yang aku dapati padahal di Masjid Haram. Berarti gimana sekali itu ya? Katanya qultu ana, aku berkata. Udah itu masalah gurunya udah kelar. Dialog antara gurunya sama muadzin udah kelar. Qultu ana wa jumlatul umur. Aku berkata, wa jumlatul umur. Kesimpulannya, fala akba 'alal ma'dzur. Ya. Maka tidak masalah, tidak masalah bagi orang yang ada uzurnya. Allah Ta'ala a'lam bil udri, dan Allah pasti tahu apa itu uzurnya mereka tersebut sebenarnya. Wa huwa alim bi dzati sudur, dan Allah lah yang Maha mengetahui apa yang diisi hati seseorang. Walakin at-tariq al-adl, tetapi jalan yang seimbang, jalan yang tengah-tengah. Bagaimana sih kita nih? Kita kan nggak level mereka ilmunya, dan juga ini ya. Maka bagaimana? Walakin at-tariq al-adl, tapi jalan yang tengah-tengah, ya. Fihi huwal awal, apa di sini? Walakin fihi huwa, ya, al-awwal. Nah, ini jalan yang tengah-tengah bagaimana untuk kita amalkan? Kita kan nggak mungkin seperti mereka, ya. Terus mau masa bodoh juga jangan. Kita kan pengen selamat juga hidup kita. Udah deh, terobos saja, nggak bisa juga. Atau sama sekali kayak mereka nggak bisa juga, gitu kan? Jadi jalan yang tengah-tengah yang Ghazali untuk kita selamat. Bi'an al-awwal bi'an yusyarikan nas. Bi'an yusyarikan nas fil jum'ah. Kita wajib hadir sholat Jumat. Wal jamaat, hadir kita sholat berjamaah di masjid-masjid. Wadrubil khairat, hadir tahlil, hadir yasin, tetangga, hak tetangga, ada yang meninggal, takziah, ya. Wa yubayyinahum fi ma siwa dzalik. Semestinya saja, sisanya wa yubayyinahum fi ma siwa dzalik. Sisanya ya udah di rumah gitu. Jadi kewajiban-kewajiban kita tunaikan bersamaan dengan berjamaah. Sisanya jangan nongkrong lagi tuh, ya kan, jangan nongkrong lagi, ya. Ada majlis sudah, habis itu udah masing-masing kalau udah nggak ada keperluannya masing-masing sendiri lagi gitu. Jadi hadir Jumat udah, hadir jamaah udah, sisanya jangan buang-buang waktu lagi. Nah ini katanya fayubayyinahum fima, inilah jalan yang kita bisa amalkan. Kalau ini tariqul adl, katanya ini jalan pertama al-awwal. Wajib tetap Jumat, jangan sampai enggak sholat Jumat, dosa besar, ya, dosa. Fa in ahabba tariqal tsani, kalau dia mau jalan yang kedua, ya, bi ayyaqati 'anan nasi bimarrah, dengan cara dia pengen lepas dari orang sama sekali, ya, pengen bersih-bersih, enggak mau ketemu apa. Fasabiluhu, maka jalan kedua adalah
Al-khuruju ila mawadhi' la tatawajjah ilaihi hadhil furud. Maka jalan kedua untuk dia terlepas dari kewajiban itu, maka al-khuruj dia keluar dari kota. Ila mawadhi' ke desa, ke kampung-kampung terpencil. Ya, beli kebun di sana, beli berapa? 500 hektar. Udah, sono pojok itu. Enggak ada orang di kiri kanannya. Dia sendiri di situ. Ila mawadhi la tatawajjah ilaihi hadhil furud, maka ketika dia sudah sampai di situ, maka tidak terarah padanya kewajiban-kewajiban itu karena sudah keluar dari kota. Kan orang yang jauh dari kota tidak wajib Jumat, tidak wajib berjamaah, maka yang ada sholatnya di situ dia aja dengan orang-orang tersebut. Summa ibli anha. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, itu yang kedua bisa kita amalkan, tapi jangan mendingan kita yang pertama. Kata Ghazali yang pertama tetap bersamaan, tapi jangan selesai kewajiban udah kembali ke aktivitas kita masing-masing. Itulah yang mungkin bisa kita amalkan. Yang ketiga dari Ghazali. Summa ibli anha at-tariq as-salis wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم وبارك عليه
والعليم يا رب